tetap bangkit berdiri, taruh tanganmu di hatimu, boleh buka Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14. Taruh tanganmu di hatimu, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan biar setiap firman yang Tuhan tulis dalam firman yang hidup, itu terjadi dalam hidup kita. Katakan dengan iman, katakan dengan pengharapan, katakan dengan semua yang ada padamu. 1, 2, 3. Kamu Saudara, sekali lagi katakan dengan iman, katakan dengan pengharapan, katakan dengan semua yang ada padamu. Sampai jiwa kita sendiri mendengar, sampai hati kita mendengar, sampai keadaan tidak menentukan kita, tapi firman Tuhan yang menentukan setiap kita. Katakan dengan iman, 1, 2, 3. Kamu dan yang percaya katakan, silakan duduk saudara. Saudara, Tuhan sangat rindu menjadikan setiap kita terang dunia. Dan itu adalah kerinduan dari hati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bertanya siapa yang bisa. Tuhan bertanya siapa yang mau. Dan sore hari ini, siapa yang mau jadi terang dunia di hadapan Tuhan? Setiap kita, ini adalah kerinduan Tuhan. Ketika kita membawa terang, ketika kita membawa kemuliaan Tuhan, ketika hidup kita membawa terang, kita semua memulai dari orang yang minus. Tapi satu titik, Tuhan memenuhi kita. Satu titik, Tuhan menjamah kita. Dan satu titik, hidup kita mulai bercahaya dan hidup kita menjadi terang. Semua mau menjadi terang, semua mau dipenuhi Tuhan, semua mau diurapi Tuhan. Boleh buka Lukas 17 ayat yang pertama. Lukas 17 ayat yang pertama. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, di awal bahtera, siapapun kita memulai dengan minus, kita memulai dengan kekustaan, kita memulai dengan hati yang jahat, kita punya agenda masing-masing ikut Tuhan. Kita memulai dengan segala yang kotor, kita memulai dengan segala yang hina. Tapi tanpa alasan yang jelas, dan tanpa alasan sama sekali, tiba-tiba Tuhan mulai mengulurkan tangannya. Dan Tuhan mulai mengangkat saudara, Tuhan memulai mengangkat saya. Dan hari itu, ayat 13, dan 10 orang kusta ini berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan di tengah perjalanan kita berteriak ke Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Semua orang mau dipenuhi oleh Tuhan. Semua orang pingin banget Yesus di dalam kita, Yesus di dalam kita. Tapi gak semua orang mau kita di dalam Yesus. Semua orang mau membawa terang Tuhan, tapi gak semua orang mau tinggal di dalam terang. Semua orang mau Yesus di dalam kita, karena waktu Yesus di dalam kita bisa bikin mujizat, kita diurapi, kita berkarunia, kita punya semua yang orang dambakan, tingkap langit terbuka, dan kita lakukan apapun semua begitu dahsyat. Tapi Tuhan juga berkata, nak, bukan cuma tentang aku di dalammu, tapi engkau di dalamku. Tapi waktu kita mulai masuk di dalam Tuhan, di situ kita mulai meletakkan mimpi kita. Di situ kita mulai belajar meletakkan kehendak kita. Di situ kita mulai belajar arti dari sangkal diri. Di situ kita mulai belajar arti dari pikul salib. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan ayat yang terakhir, ayat yang 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara,
saya baru nyampe dari KKR dari Kupang, dari Waingapu, dari Bali. Dan waktu saya KKR di Kupang, di Waingapu, saya lihat Tuhan melawat dengan sangat dahsyat. Saya lihat bagaimana orang-orang di jamaah, saya lihat begitu dahsyat. Mereka dari agama Marapu, itu agama yang agama yang menyembah nenek moyang. Tiba-tiba mereka mulai mendengar Tuhan, mereka mulai mengalami Tuhan. Dan di tengah KKR kita adain kesembuhan ilahi. Dan hari itu banyak orang yang datang, banyak orang yang disembuhkan. Dan waktu saya mulai doain, kiri kanan mulai disembuhkan, orang-orang mulai ngalamin mujizat. Saya ketemu satu anak perempuan. Dia duduk di kursi roda dengan mata yang linglung, mata yang pandangan yang kosong. Dan waktu saya datengin, saya mau doain, saya tanya sama yang jaganya, yang nemenin, yang nganterin. Dan yang nganterin, saya tanya ke yang jaganya, yang nganterin, Bu, anaknya sakit apa? Anaknya sakit apa? Dan yang nganterin bilang, Pak Pendeta, anak saya nggak sakit fisik. Saya tanya, lah, terus kenapa datang ke sini? Terus sakit apa? Terus yang jaganya bilang, anak saya sakit mental. Saya tanya, kenapa? Terus dia cerita, anak saya pernah ngalami diperkosa waktu dia masih kecil. Dan setelah dia diperkosa, dia jadi stres, dia jadi depresi, dia jadi setengah gila, dia tiba-tiba bisa bengong, tiba-tiba dia bisa ngamuk. Dan yang paling parah, ibunya bilang dia harus ditemenin, bahkan dia kalau tidur pun tangannya harus diikat. Kalau enggak tiba-tiba tengah malam dia ngamuk sampai hari itu. Dan waktu saya dengar itu, saya tuh nangis. Saya bilang ke Tuhan, Bevis tahun-tahun yang lalu juga seperti itu. Waktu saya lihat anak itu duduk di kursi roda dengan mata yang bengong, mata yang kosong. Saya bilang ke Tuhan, ini aku yang lama. Saudara, waktu saya kehilangan waktu papa saya di penjara dan mama saya meninggal, untuk beberapa bulan saya harus tidur di ranjang dengan tangan yang diikat. Ada saksinya yang lain, hari itu saya lagi kumpul bareng junior yang lain. Tiba-tiba tengah malam, lagi tidur di hotel di Semarang. Saya bangun jam 2 pagi, saya ada di lobi bawah. Dan saya nggak tahu harus gimana, saya panik. Sampai akhirnya buat beberapa hari, buat beberapa waktu, saya tidur, tangan saya harus diikat di ranjang. Biar kalau saya tidur, saya mulai jalan, saya kebangun. Kenapa? Karena jiwa saya nggak tenang, karena jiwa saya koyak, karena jiwa saya hancur. Saya ini cuman si cacat yang nggak ada bedanya sama anak yang tadi saya doain. Dan saya bilang ke Tuhan, aku tuh nggak ada bedanya sama anak ini. Dan hari ini Engkau angkat aku, Engkau pakai aku dari KKR, dari kemuliaan. Dan Tuhan, Engkau gak punya alasan untuk memakai aku. Aku punya 1000 alasan, Kau punya 1000 alasan untuk buang hamba. Tapi Engkau aku gak punya satu alasan pun kenapa Engkau harus pakai Bevis. Tapi toh Engkau pakai Bevis dari anak yang paling cacat, dari si kusta yang bahkan tidur aja gak bisa tenang. Dan Tuhan dengan tersenyum, Tuhan berkata, nak, aku mengangkat anak-anakku dengan dahsyat. Aku beri mereka kekuatan, aku beri mereka urapan, aku beri mereka pengaruh, aku beri mereka power. Dan sejujurnya hari ini dengan kerendahan hati, saya sedang berdiri di hadapan saudara hamba Tuhan, pembisnis, semua orang-orang hebat, orang-orang dahsyat yang hari ini Tuhan angkat begitu dahsyat. Tapi di tengah pengangkatan Tuhan, adakah di tengah semua yang dahsyat, masih adakah seorang dari mereka ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring? Saudara, Tuhan di dalam kita akan jadi sesuatu yang sangat dahsyat. Tapi waktu kita di dalam Tuhan, detik itu kehendak kita letakkan. Detik itu mimpi kita letakkan. Detik itu semuanya kita taruh di altar Tuhan.
Dan kapan terang yang kita bisa tinggal di dalam terang yang sempurna itu? Semua mau jadi pembawa terang, semua mau mengalirkan terang. Tapi pertanyaan yang paling dalam, adakah yang mau tinggal di dalam terang yang kekal itu? Boleh buka ayat di Ulangan 15 ayat yang 16. Dan kapan, Bahtera pasukan Tuhan, kapan kita tinggal di dalam terang itu? Ulangan 15 ayat 16. Kapan kita benar-benar tinggal di dalam terang itu? Dari setiap zaman akan selalu ada orang gila yang buat orang dunia itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Itu adalah keputusan yang sangat hina. Dan hari itu, bahkan ribuan tahun yang lalu, ketika bangsa Israel sudah mulai Tuhan bebaskan dan mulai Tuhan angkat. Bangsa Israel, mereka mulai memiliki, di rumahnya mulai memiliki budak masing-masing. Dan waktu mereka mulai memiliki budak, mereka mulai diberkati, mereka mulai bisa beli budak, mereka mulai memiliki budak. Dan waktu mereka mulai memiliki budak, Tuhan bikin peraturan yang sangat jelas, peraturan yang sangat dahsyat yang harus dilakukan oleh semua umat di Israel. Dan hari itu Tuhan berkata dalam hukum yang sangat jelas, dia berkata budak itu harus bekerja selama 7 tahun di rumah tuannya. Dan di tahun ke-7 budak itu harus dibebaskan dan dijadikan orang merdeka. Dan seharusnya hukumnya cuma sampai situ. Tapi lucunya akan selalu ada orang-orang gila dari zaman ke zaman. Yang dunia berkata ngapain, yang dunia berkata nyape-nyapein, yang dunia berkata aneh. Yang orang itu akan selalu berkata seperti ini di Ulangan 15 ayat yang ke-16. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Dan firman Tuhan hari itu berkata, hukumnya berkata, tapi kalau ada orang aneh yang udah dikasih pintunya udah dibuka, udah berkata, udah kamu udah gak usah jadi budak lagi, udah kamu jadi orang merdeka, udah kamu boleh keluar, kamu boleh nikmatin dunia. Ini loh kamu boleh nikmatin dunia, aku kasih uang kamu boleh nikmatin dunia. Tapi kalau ada orang aneh, special case khusus yang berkata, Tuan, Master, aku gak mau keluar. Tuannya berkata, ini loh pintu udah aku bukain, kamu boleh nikmatin dunia. Ini loh pintu udah aku bukain, kamu boleh nikmati semua. Dan dia berkata, Tuan, Master Adonai, enggak, aku tetap mau di rumah Tuhan, aku tetap mau melayanimu sampai akhir. Tuhan berkata, nah, aku udah beri kamu semuanya, kamu boleh nikmati semuanya. Dan akan selalu ada orang gila yang berkata, enggak Tuhan, sampai kapanpun aku tetap hanya akan tinggal di rumahmu. Terima kasih buat berkat, terima kasih buat semua kebaikanmu. Tapi sampai akhir, aku akan tetap melayanimu. Dan saudara, pengalaman saya, arti dari Hineni yang saya lihat terakhir di hidup Pak Yusak. Waktu satu hari Pak Yusak di tengah doa hamba Tuhan, Pak Yusak dapat tugas untuk harus ngisi atau bikin KKR atau pelayanan di Papua. Dan hari itu pas jadwal Pak Yusak mau pelayanan ke Papua, jadwal yang Pak Yusak mau pergi, hari itu kondisi Pak Yusak lagi gak fit, badannya lagi gak enak, badannya lagi capek karena pelayanan yang padat. Saya nemenin Pak Yusak pelayanan dari kota ke kota, dan saya tahu hari itu Pak Yusak lagi sangat gak fit, dia pilek, dia capek. Dan hari itu emak tahu, dan emak bilang ke Bu Iin, dia bilang ke Mami, dia bilang, no, ini papa tuh capek, udah diganti aja, diganti orang lain aja, badannya gak enak. Dan hari itu Bu Iin bilang, iya mah, nanti diatur sama Bu Iin. Dan hari itu Bu Iin bilang ke Engkong, papa gak usah ke Papua,
Papa badannya capek, udah diganti aja yang khotbah yang lain. Toh ada Pak Agung juga, udah Papa gak usah ke Papua. Badannya Papa lagi gak enak, Papa gak usah ke Papua. Dan hari itu Pak Ishak bilang, satu kata-kata yang saya gak pernah lupa. Pak Ishak bilang ke Bu Iin, Pak Ishak bilang ke emak, Pak Ishak bilang ke saya. Dia bilang, Bev, ya aku ini cuma jongosnya Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku kemanapun, dalam kondisi apapun, aku gak akan pernah berani berkata enggak. Dan Pak Ishak berkata, sekali jongos, sampai kapanpun tetap jongos. Saudara, di tengah terang Tuhan yang dahsyat. Dan betul hari itu Pak Ishak pelayanan dengan dahsyat, pelayanan hebat. Tapi setelah beres pelayanan malamnya tiba-tiba Pak Ishak mendadak sakit. Kondisinya drop dan langsung dan saya bawa pulang. Sampai akhir hidupnya beliau menghadapi kesakitan yang terakhir yang dihadapi. Dan tidak ada satupun penyesalan yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena sekali jongos, sampai kapanpun kita tetap jongos. Saat semua tawaran dunia Tuhan telah berikan di tengah-tengah kita, Dia menjadikan kita terang yang dahsyat. Masih adakah orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap dan sampai selama-lamanya aku gak akan pernah mau keluar dari Engkau. Aku tetap mau di dalam-Mu. Karena Tuhan, hamba berdiri di tempat ini, kita melakukan apapun yang Tuhan taruh. Tidak pernah karena upah, tidak pernah karena tepuk tangan. Dan kami lakukan hanya karena Engkau. Karena sekali jongos, sampai mati pun kita tetap jongos. Boleh tutup matamu sebentar? Saudara, bukan tentang tepuk tangan. Saya cuma mau menyampaikan hati Tuhan yang paling dalam. Dia sedang memanggil dari seorang hamba menjadi budak karena cinta. Dan Tuhan tidak pernah memaksa engkau untuk berkata, nak, kamu harus jadi budakku. Tuhan menawarkan, bahkan Tuhan menawarkan pintu yang terbuka dengan semua berkat itu. Tapi di setiap generasi akan ada orang gila yang berkata, Tuhan, sampai kapanpun, sampai di dalam kekekalan, sekali jongos, tetap jongos. Engkau boleh urapi kami, Engkau boleh angkat kami dengan dahsyat, Engkau boleh berkati kami. Tapi sekali jongos, tetap jongos. Bolehkah bangkit berdiri di hadapan Tuhan? Maafkan saya gak mau ambil waktu yang lain. Tapi hari ini, bolehkah jujur di hadapan Tuhan? Kalau engkau berkata, Tuhan, hari ini aku mengambil keputusan. Ikat aku dengan perjanjian-Mu. Aku tetap akan menjadi budak karena cinta. Tidak pernah karena hasil. Tidak pernah karena upah. Dan hari ini Tuhan, ikat kami menjadi tawanan Roh-Mu. Engkau tawarkan kami semua yang mulia. Dan hari ini kami berkata kepadamu, Tuanku Adonai, aku tidak mau keluar meninggalkan Engkau. Karena aku mengasihi Engkau. Sebab baik keadaannya. Dan Tuhan mengambil sebuah penusuk, menindik telinganya pada pintu. Sehingga Bevis, sehingga Batra menjadi budak Tuhan untuk selama-lamanya. Menjadi budakmu, bumi adalah kesukaan. Meletakkan korban, meletakkan korban adalah
Master Adonai, My Master Tuhanku. Engkau ambil kami dari orang yang cacat. Kami semua punya kecacatan masing-masing. Kami orang hina, kami penuh dengan kebinatangan. Dan Engkau angkat kami sampai hari ini dengan sangat dahsyat. Kami gak pernah punya alasan untuk Engkau pakai kami. Dan hari ini Engkau pakai kami. Hari ini hamba berdoa, masukkan kami ke dalam terang-Mu. Kami mau tinggal di dalam terang-Mu. Kami mau menjadi budak-Mu sampai selama-lamanya. Nama kami gak pernah penting, nama kelompok kami gak pernah penting. Keinginan kami gak pernah penting, perasaan kami gak pernah penting Tuhan. Karena untuk seorang budak, yang terpenting hanyalah hati dari Tuhan kami. Dan ini setiap kami, seorang budak yang terlalu dicintai oleh tuannya. Karena sekali budak, sampai selamanya kami tetap budak. Ikat kami dalam tali kasih-Mu. Hamba serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh minta tolong untuk PPT-nya ditayangkan. Saya agak janjian sama Bevis, tapi ayat yang saya ambil adalah lanjutan dari apa yang tadi pertama Bevis sampaikan. Bisa Oke, next. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana Bapak Ibu Saudara? Di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya belajar Bapak Ibu Saudara dari ayat ini, bagaimana kita menjadi terang di dalam kegelapan. Ini bukan seberapa hebatnya kemampuan kita untuk bersinar dari kekuatan kita atau dari apapun. Talenta kita, mungkin karunia kita, tapi justru seberapa kita merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Next. Bukan karena talenta kita, karunia atau skill dan sebagainya, tapi bagaimana semakin mempersilahkan Kristus memproses kita agar kita semakin seperti Dia. Yohanes 3 ayat 30 berkata bahwa biar Tuhan, Ia harus makin bertambah, tapi aku harus makin kecil. Next, saya cepat saja. Dimulai dari mana menjadi terang? Dimulai dari yang terdekat. Dalam keluarga, gereja, ataupun komunitas. Satu hal yang Tuhan ajarkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk bersaksi bahwa percayalah Bapak Ibu Saudara, menjadi anak hamba Tuhan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang enak. Ini menurut saya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, sekitar mungkin 10 tahun, 12 tahun lalu, ketika saya selesai kuliah, di Jakarta, saya menunggu jadwal untuk wisuda. Tiba-tiba jadwal wisuda muncul, pasti seorang anak, walaupun wah kan sudah kuliah ini, udah besar,
udah gitu kuliah yang kedua lagi. Pasti tetap berharap bahwa wah ini orang tua bisa datang, orang tua bisa hadir. Hari itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu anggota keluarga pun yang datang menemani atau datang ke wisuda saya. Memang hari itu orang tua, pelayanan, saudara-saudara sibuk, adik-adik sibuk. Memang gak ada yang menemani hari itu. Dan memang hari itu semua fasilitas sudah siap. Oh, gak apa-apa, nanti jadi pesenin tiket, pesawat, segala macam. Dan hari itu yang menemani saya siapa Bapak Ibu Saudara? Saya punya satu teman yang dari kecil dia sudah panggil papa mama, saya juga papa mama. Sudah seperti saudara. Hari itu dia dari pagi subuh sampai malam menemani saya 1 hari penuh. Dari situ saya merasa bahwa oh ya sudahlah, gak apa-apa. Tapi ternyata kekecewaan itu meninggalkan bekas luka di dalam hati. Sekian lama saya merasa bahwa wah ternyata kehadiran sangat mudah digantikan dengan fasilitas. Ternyata kehadiran sangat mudah digantikan dengan uang atau dengan yang lainnya. Menimbulkan sebuah kekecewaan. Tapi Tuhan ajaib. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna, tapi yang ada apa? Keluarga yang mau terus dipulihkan di dalam Kristus, dan pribadi-pribadi yang mau terus dipulihkan dalam Kristus. Amin. Dan Tuhan itu memulihkan dengan luar biasa. Ketika saya selesai lulus di Amerika, hari itu Tuhan kumpulkan semua untuk datang kepada wisuda. Tuhan pulihkan, tapi seringkali kita lupa. Kita punya pelayanan, kita punya karunia, kita bisa berkhotbah, kita bisa apa? Semua. Bikin KKR, kesembuhan, orang diberkati. Belum tentu keluarga kita dipulihkan. Belum tentu kita menjadi terang di dalam keluarga terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi soal kehadiran. Yang kedua, tentang lead by example. Saya punya satu cerita Bapak Ibu Saudara yang sangat mengena di dalam kehidupan saya. Satu kali saya melakukan sebuah pekerjaan waktu saya masih muda. Menurut saya ini pekerjaan yang sangat keren. Karena apa? Saya harus menjadi perantara jual beli antara 2 Petrus. Loh, yang satu Bapak Petrus Hadi, yang satu almarhum Bapak Petrus Agung Purnomo. Di situ Bapak Ibu Saudara, ceritanya ada dulu zaman BlackBerry. Zaman BlackBerry itu ada hadiah. Wah, dapat BlackBerry. Pak Hadi dapat BlackBerry, ngomong sama saya, Vin, tolong dijualkan. Oh ya, siap. Ya anak kuliah, waktu baru masih kuliah, berarti kan mikir, wah jual kemana supaya saya dapat cuan yang lebih, betul? Akhirnya saya posting, dulu di BlackBerry kan ada status segala macam, saya posting, broadcast apa. Saudara tahu siapa
yang ngontek saya. Mungkin di sini ada Ko Erik ngontek saya hari itu. Dan Ko Erik itu bilang, berapa harganya? Oh, buka sekian kok. Oh gitu, ya. Dibilang lagi Bapak Ibu Saudara, kalau dinego sekian gimana? Paling net berapa deh? Waduh, mungkin bisa kurang dikit kok. Buat siapa? Ini Pak Agung yang mau beli. Deg-degan saya. Ini saya di tengah-tengah, Bapak Petrus dan Bapak Petrus. Dua-dua saya panggil Papa, ya kan? Satu Papa, satu Papi Gung. Saya di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, saya deg-degan. Ini saya harus ngasih harga berapa? Saya gak bisa tidur, nanti ya kok sebentar. Hari itu saya tanya Papa, terserah kamu. Saya tanya yang satu, terserah mau dikasih harga berapa. Pusing Bapak Ibu Saudara. Dan hari itu saya kurang-kurangi harganya yang buat saya masih masuk akal tapi murah. Masih masuk akal tapi murah. Ya saya ambil untung kecil-kecilan saya bilang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hari itu almarhum Bapak Petrus Agung Purnomo mentransfer 2 kali lipat dari selisih yang saya potong. Wah, saya kaget. Dan ternyata itu apa Bapak Ibu Saudara? Cara beliau lead by example untuk keluarganya. Being presence and then lead by example. Itu adalah contoh kita menjadi terang dari yang terdekat. Amin Bapak Ibu Saudara. Next. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya hadapi hari-hari ini. Saya sering ketemu jemaat. Beberapa jemaat saya tanyain. Ternyata mereka banyak yang takut ikut komsel. Karena nanti kalau mereka cerita sedang mengalami masalah, yang ditanya apa? Kamu buka celah apa? Kamu dosa apa? Orang butuh pertolongan, tapi ditanyain apa? Kamu dosa apa? Kamu lagi buka celah apa? Next. Sedangkan Tuhan Yesus memberi contoh beda. Dia mengasihi. Dia tidak peduli kondisi, situasi, tapi dia lebih dahulu mengasihi kita. Next. Mari berhenti menjadi Farisi ataupun dukun rohani. Kok bisa? Pengertian akan firman Tuhan yang banyak seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Dan karunia dari Tuhan seharusnya untuk membangun jemaat, bukan menjatuhkan. Kok bisa? Karena ini adalah satu hal yang saya alami. Next, yang terakhir. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya dulu berpikir bahwa wah, ayat ini kan tentang orang yang masih dalam kegelapan. Tidak mungkin. Tapi ternyata banyak cara yang lama yang sering kali kita masih lakukan, yang menjadi batu sandungan bukan menjadi terang terhadap sesama. Saat belum lama ini saya menengahi beberapa jemaat yang sedang ada masalah. Saya bilang, mari Bapak Ibu Saudara kita bicarakan.
Saya mohon semua dalam kasih Kristus, saya mohon semua dalam kebenaran firman Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi ketika saya kumpulkan, belum mulai, yang satu marah-marah, nuding-nuding. Kamu ini gara-gara kamu ini ada apa? Marah-marah Bapak Ibu Saudara. Di situ justru Roh Kudus bicara. Saya pertama sudah panas dalam hati. Tapi Roh Kudus berbicara. Bukankah Vincent yang dulu di dalam kegelapan pasti akan berespon sama seperti itu? Bukankah dulu kamu menjadi Farisi dengan segala firman, tapi kamu menghakimi orang lain? Waduh. Bukankah dulu kamu dengan semua karunia, penglihatan, karunia mendengar, karunia, kamu merasa lebih rohani daripada yang lain? Apakah itu menjadi terang? Apakah itu terang kalau kamu tidak bisa bercahaya pada sesamamu? Hari itu saya merefleksikan diri dan saya belajar dari ayat ini bahwa seringkali kita ini Bapak Ibu Saudara sama-sama dipanggil untuk menginjil, betul? Betul? Sepakat, setuju? Kita dipanggil untuk menginjil, untuk menjadi berkat. Injil itu apa Bapak Ibu Saudara? Kita berarti artinya harus memberitakan kabar baik. Tapi yang terjadi, rupanya kita belum menghidupi kabar baik itu sendiri. Malah lebih banyak seringkali kita menghakimi yang lain. Mari kita datang kembali ke hadapan Tuhan dan kita sama-sama persilahkan lagi supaya Tuhan menjadi semakin besar dan kita semakin kecil. Dari situ maka terangnya akan bercahaya. Amin. Amin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.